Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ini bahasannya tentang insan kamil dan sifat nafsiyah Allah Ta'ala. Coba kita cek dulu ini bahasanya. Konfigurasi paling sempurna yang memanifestasi di antara benda-benda eksisten adalah manusia. Ini bahasanya ilmiah sekali. Kalau disederhanakan, sebenarnya dari seluruh eksistensi makhluk atau dari seluruh makhluk yang sempurna diciptakan Allah itu manusia. Ya. Karena manusia dia punya sifat semua. Ada sifat ketuhanannya, itulah Ruh Qudus itu kan. Nah, kadang-kadang dibahasakan dengan bahasa rasa Allah dalam diri. Tajalli zat atau sifat, ya. Tapi yang paling banyak mursyid berhati-hati mengatakan tajalli sifat. Jadi sifat zatnya yang dipisahkan. Nah, yang dipisahkan dari zatnya itu Ruh Qudus kita. Nah, walaupun nanti sebagian mursyid juga mengatakan, nah, bagaimana bisa berpisah sifat sama zat katanya kan. Nah, jadi ini tergantung memahaminya saja sudut pandang. Sifat ketuhanan yang ada pada diri kita itu termasuk sifat yang ada pada Ruh Qudsi. Ruh Qudsi itu wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Tapi Pak Syekh bilang Ruh Qudsi ini bahagian dari yang diberikan kepada orang khusus, tidak semua orang punya. Wa ayyadnahu bi ruhil qudsi, kami perkuat Muhammad itu dengan Ruh Qudsi gitu ya. Artinya itu tidak semua orang memilikinya. Karena untuk sampai kepada Ruh Qudsi ini, kalau kita pahami surah Asrar itu, kita harus suci bersih, dan sudah suci bersih baru terlahir kembali dia. Mengalami kelahiran. Dalam pengalaman spiritual para mursyid kita, ya sebahagian mereka menceritakan, kalau kita korek-korek, ya begitu. Mereka itu nanti dalam munajatnya ya seperti terlahir kembali dari anak-anak, kemudian besar gitu rohaninya. Mereka melihat diri mereka seperti itu. Nah, ini penjelasan berdasarkan pengalaman-pengalaman, ya. Jadi memahaminya didekatkan kepada pengalaman masyayikh kita. Hal ini karena manusia paripurna diwujudkan berdasarkan citra ilahi, maka disebut khuliqa Adam ala suratir rahman. Kemarin kita seminar dari Salafi menyebut yang dimaksud dengan surah Rahman itu adalah mendengar, melihat, berkata-kata. Jadi manusia tercipta ya memiliki sifat-sifat seperti Allah gitu kan. Bukan seperti bentuk zatnya. Surah itu bisa berarti seperti rangka atau apa gitu kan. Yang lebih kepada ya manusia bisa mendengar, Allah mendengar. Nah, kalau dalam bahasa tauhidnya Allah ini punya 7 sifat apa ma'ani ya. Wujud itu sifat nafsiyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat ma'ani ini ditiupkan. Nah, mursyid kita menyebut dia ditiupkan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi tiupan itu terus berlangsung sampai kita meninggal dunia. Jadi ketika tiupan itu berhenti maka meninggallah kita gitu. Maka hilanglah kudrah kita, iradah kita, ilmu kita, karena udah keluar dari jasad kan. Tiupannya berhenti, maka kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar ini hilang semua. Itu diberikan berdasarkan tiupan tadi kepada ruh kita. Berbeda dengan manusia hewani. Nah, jadi kalau manusia hewani beda dengan manusia paripurna. Kalau paripurna dia citra ilahi, tapi kalau manusia hewani namanya sifat hewannya lebih kuat,
bukan sifat ketuhanannya, maka otomatis dia tidak bisa dikatakan citra ilahi. Ya. Maka kalau kita pahami dari bahasa ini ya, orang-orang yang tak sempurna itu yang menjadi tajalli Tuhan kan gitu kan. Tajalli sifatnya, afalnya. Sedangkan orang-orang yang masih sifat hewani yang namanya hewan tidak bisa disebutkan mendekati tajalli sifat gitu ya. Citra ilahi memiliki kesempurnaan, tetapi hal tersebut tidak mesti menjadikan manusia sebagai makhluk paling mulia di sisi Allah. Namun di antara keseluruhan makhluk, dialah yang paling sempurna. Ya tergantung, kalau kita bisa beramal dengan baik, maka menjadi paling mulia kan. Ya, tidak mesti dia menjadi paling mulia kalau amalannya jelek. Walaupun dia paling sempurna, ada sifat ketuhanan, ada sifat malaikat. Ya, sifat malaikat itu kan maunya ibadah aja, nggak makan, nggak minum. Makanya kita ada puasa dilatih seperti malaikat itu kan. Ada sifat seitonia. Setan itu kan berakar dari kata syayato, menjauh. Maksudnya sifat-sifat itu membuat kita jauh dari Allah Ta'ala. Jadi segala perbuatan yang membuat kita jauh dari Allah, ini namanya seitonia. Saya kadang-kadang kalau lagi ngajar gitu, ada mahasiswa tiba-tiba dia ribut, ngajak cerita kawannya. Saya bilang, itu kerasukan setan itu, saya bilang. Kenapa? Ya, sederhana saja saya bilang. Kita sedang belajar agama, ingat Allah. Tiba-tiba ada yang ganggu, saya bilang. Yang ganggu itu kira-kira apa, saya bilang. Mereka jawab sendiri, setan lah Pak, katanya. Ya udah itu lah. Nanti kalau udah berhenti dia baru jadi manusia lagi dia, saya bilang. Waktu dia ganggu itu, setan. Iya. Jadi dibuat doktrin-doktrin seperti itu supaya agak sok dia biar sadar dia kan. Ya, karena setan itu sifat dasarnya yang buat kita jauh kan, lupa, lalai, jauh dari Allah, itu sifat setan. Nah, kalau hawa nafsu ya sifatnya lebih kepada yang senang-senang, enak-enak aja, tak peduli dia halal haram. Makanya menandainya kan di situ dalam kalbu kita. Kalau bisikan itu nanti buat kita lupa sama Allah, menjauh. Tak usah lah, kok dekat-dekat ustadz tuh. Sok-sok alim pula, bukannya apa istilahnya, penduduk surga Firdaus. Udah main sana aja lah, katanya menjauh. Itu kan bisikan setan tuh kan. Bagus main sama-sama, main gitar, katanya gitu kan. Ini bisikan setan kalau bentuknya gini. Nah, tapi kalau misalnya yang enak-enak, hawa nafsu, cakep banget cewek itu semuanya, itu hawa nafsu ya. Nah, kalau bisikan malaikat ya tentu yang baik-baik kan. Tak usah lah dipanjagi masalah itu. Anggap saja selesai. Tak boleh kita dendam, itu malaikat itu. Tapi kalau ruh kudusi, dia ke Tuhan langsung. Maka orang yang dapat ilham itu, dia isinya tentang ketuhanan aja kebanyakan. Ketuhanan terus. Seperti ada kalam sir yang dikumpul guru yang di Padang, itu isinya ketuhanan semua. Ya, bagaimana isinya ketuhanan terus, bicara tentang Allah. Bagaimana mengenal Allah, bagaimana hijab-hijab bisa ditembus, bagaimana kita bisa mencapai titik terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan zat. Ya. Sampai-sampai bahasanya unik bahasa Islam itu. Sesungguhnya Allah itu tidak berzat. Kata zat digunakan itu hanya untuk memudahkan akal memaham saja. Ya kalau zat ya seperti kata Pak kemarin kan, zat itu kan ada zat padat, zat cair. Zat padat, zat cair, gas itu kan zat, mana berzat dia. Zat itu kata pinjaman untuk menyebut dirinya, ya gitu ya. Nafs, kalau bahasa Quran kan nafsahu. Maka sifat nafsiyah namanya kan. Sifat nafsiyah itu lari kepada zat. Maka nanti aynama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Wajah inilah nanti yang diartikan diri Allah atau zatnya. Maka dipahamilah nanti zatnya itu meliputi segalanya. Ya. Dekat tapi tak
Ya kayak kacamata saya ini. Ini kan dekat sekali sama saya, tapi ketika saya lihat kan nggak saya lihat kacamatanya. Nah, kira-kira begitulah, saking dekatnya. Nah, maka dalam berzikir nanti kita bertahap-tahap sampai ke makom ma'iyah. Ma'iyah itu kan disertai. Ya, kemana-mana kita, ya kita sadar kita itu disertai kacamata kita. Walaupun kita nggak ngelihat dia dengan mata kan. Pada kesana kemari kita ngelihat pakai dia, disertainya. Gitu. Maka harus muncul rasa disertai tadi. Jika ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar dari penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ini lebih besar, memang lebih besar. Dia namanya langit bumi lebih besar, lebih luas. Bisa dipahami maksud lebih besar di sini bukanlah dari segi fisik tetapi kepada makna. Maka kami katakan engkau benar. Tetapi jika ada yang mengatakan bahwa keduanya lebih besar dari manusia dari segi rohaninya, ini adalah bahwa makna dari langit dan bumi yang terkait dengan apa yang ditunjukkan oleh masing-masing melalui makna spesifik. Berdasarkan formasi khusus dari fisik keduanya adalah lebih besar dari segi makna dibandingkan dengan fisik manusia, tetapi bukan dengan keseluruhan dirinya. Artinya secara rohani, ya manusia ini lebih unggul lah. Langit dan bumi kan dia benda, makhluk. Fisiknya aja besar. Akalnya tak ada. Kan gitu. Kemudian dia kan sifatnya monoton. Monoton ya diam saja. Bertasbihnya dengan diam saja. Disuruh Allah diam, diam dia. Suruh Allah berotasi, bumi ini berotasi, dia muter. Jadi salah satu cara tasbih dia itu mentaati Allah dengan ngikut perintah tadi, suruh muter-muter dia gitu. Suruh jalan-jalan. Itu cara alam mentaati Allah tasbih. Di alam ini pun sebenarnya mereka yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Mereka bertasbih memuji Allah Taala. Oleh karena itu dari beragam pergerakan langit bumi muncullah entitas makhluk yang terlahirkan al-muwaladat serta benda-benda jadian takwinat. Nah, jadi dari langit dan bumi ini terus yang lalu kita bahas dalam buku ini juga. Jadi ilmu Allah itu berubah-ubah kalau bahasa beliau. Berubah itu maksudnya gini. Tahun ini kan alam begini, 10 tahun lagi nanti alam itu udah berkembang. Jadi ilmu tahun ini dengan tahun 10 tahun akan datang itu berbeda. Maka nanti 20 tahun lagi berbeda lagi. 30 tahun lagi berbeda lagi gitu. Itu yang dimaksud berubah-ubah. Ya, jadi karena alam itu disebut Allah kun jadilah dan jadi itu sifatnya berproses, tidak langsung ke puncak. Nah, kun kata Allah, jadilah. Apakah langsung jadi langit bumi? Tidak. Kun kata Allah. Nah, kalau bahasa kun kata Allah, jadilah. Fayakun kata Muhammad, cahaya Nur Muhammad kan. Maka berproses ya. Jadi itu berproses. Dijadikan 6 masa. Jadi antara hari pertama dengan hari ketujuh kan tidak sama dia pengetahuannya, kejadiannya. Nah, itu yang dimaksud. Ya, karena ada orang salah memahaminya. Ilmu Allah itu berubah-ubah. Loh, berarti kadang Allah pintar bodoh, bukan gitu maksudnya. Gitu kan. Maksudnya adalah itu berkembang ya. Karena alam ini diciptakan Allah terus berkembang. Jadi tahun ini ilmu yang diberikan Allah begini, 10 tahun lagi begini ilmunya, ya sama dengan sekarang. Dulu kan zaman Nabi nggak diturunkan ilmu buat pesawat, jet tempur, nuklir, kan berubah dia. Oh, kalau dipikir-pikir tingkat Nabi masa nggak dikasih ilmu seperti itu, kan bukan begitu bahasanya. Dia mengikuti konteks zamannya ya. Sekarang ini apa itu ilmu di itu cerdasan buatan ini. Iya. Robot persis. EA. Iya. Kecerdasan semua lebih dari manusia nanti. Iya. Akhirnya itu. Anda kamu apa itu Pak? Ya itulah. Tapi dia kecerdasan buatan. Sampai mohon maaf itu di Jepang di Cina itu apa untuk yang perempuan itu diciptakan dari itu juga bisa. Iya. Tapi harus paham kita
mereka itu tercipta dari buatan manusia, produk manusia. Dari mana? Ya itu dari Google itu ilmunya. Jadi yang ada di Google itu dimasukkan semua ke dalam dia kan, dalam manusia. Jadi ketika dia ngomong keluar lagi. Cuma kan bukan yang kecerdasan paling buatan itu yang paling pintar itu mengakui kebenaran Islam. Ya, makanya kita kalau bahasanya kita harus mahir juga memasukkan data ke Google itu. Jadi ketika kita banyak masukin data, yang paling benar itu Islam, ketika dia ditanya ngomong dia yang benar itu Islam, karena dia mengambil rekaman dia dari memorinya. Tapi ketika banyakkan orang non Islam ngomong orang non Islam itu yang lebih benar, nanti takutnya keluar itu. Makanya di Amerika kan ditentang. Iya. Ditentang AI. Oh ya, kenapa? Bukan Amerika. Oh ya. Supaya jangan jadi panduan. Karena doktrin mereka kan tidak ada merasa paling benar kan, kadang begitu, tidak muncul bahasa gitu. Tapi dalam Islam inna dina innallaha Islam itu sering diucapkan berkali-kali berulang-ulang. Sehingga itu yang terekam di Google ketika masuk ke memori IA atau robot itu yang dikeluarkan. Mereka ahli IT Pak. Kenapa nggak mereka program bahwa agama yang paling benar itu katakannya Kristen? Enggak. Jadi ditanyalah sama yang paling pintar memiliki 300 IQ Pak. Jadi ditanya ke situ sebenarnya Yesus ini siapa? Apakah layak sebagai Tuhan? Apakah sebagai utusan, Rasul utusan? Baru ditanya apa agama yang paling benar? Islam yang paling bisa dibawa diaplikasikan ke dunia ini. Itulah pertanyaan. Iya, karena itu yang paling banyak terekam bahasa seperti itu. Yang dia tangkap di Google itu kan itu banyak bahasa seperti itu. Naskah-naskah, jurnal ilmiah, itu yang terucap berulang-ulang, itu yang dikeluarkan. Makin tinggi itu makin terbuka bahwa orang tuh kan kayak apologi 5 itu terus bagi orang kafir dengan ditemukan seperti ini dia tuh semakin kafir atau semakin tahu bahwa ada pencipta gitu ya. Ya bagi yang ingkar juga, paling dia bilang robotnya itu katanya aja kan. Gitu ya, tambah jauh. Iya. Ya. Bagi yang apa kan? Enggak mau apa-apa itu dia, Pak. Mau berpikir dengan ilmunya. Dan mereka juga nggak bisa mencegah isi Google itu masuk semua ke memori kan susah juga menyaringnya kan. Itu Allah ini belum masuk juga. Karena dia detek semua ya ibarat ya memori itu kan kalau dimasukkan file semuanya masuk kan nggak bisa disaring lagi. Manusia tidak bisa memunculkan semua itu. Tabiat anasir juga termasuk diantaranya. Itulah mengapa penciptaan langit bumi lebih besar. Jadi manusia tidak bisa menciptakan langit bumi. Termasuk benda-benda langit itu. Kemudian beliau sebut ini, itulah sebabnya mengapa langit dan bumi lebih besar dari penciptaan manusia, karena mereka berdua bagaikan dua orang tua baginya. Sedangkan manusia adalah bagian dari perkara yang turun secara perlahan di antara langit dan bumi. Jika kita melihat pada manusia paripurna, maka ia adalah yang paling sempurna. Mengenai apakah ia paling mulia sisi Allah, hal itu hanya Allah saja yang tahu. Dan makhluk tidak akan bisa mengetahui apa yang ada dalam diri Khalik kecuali melalui pemberitahuan dari Allah sendiri. Itu adanya. Kemudian bab tentang sifat nafsiyah, sifat zat, sifat diri Allah. Al-Haq tidaklah memiliki sifat personal positif. Nah, ini apa maksud dia ini? Hak tidak memiliki sifat personal positif, sifat nafsiyah subutiyah, kecuali hanya satu. Ya, jadi sifat personal Tuhan ada satu, kecuali hanya satu. Ini terjemah tekstualnya. Maksudnya di sini sebenarnya Allah itu tidak memiliki sifat personal dalam bentuk yang positif kecuali dia ahad, tunggal. Itu mungkin maksud ini. Kalau kita pahami dari bahasanya, karena ini kan ya namanya buku, kadang-kadang orang menerjemahkan buku tasawuf ini dia nggak kurang paham tasawuf. Ya. Ini satu-satu terjemah. Kalau kita pahami di sini, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ya dialah ahad tunggal satu. Itu sifat nafsiyah kan?
Qul huwallahu ahad, itu maksudnya. Kan bahasanya ini kelok-kelok dia kan. Maka dia sebut tidak mungkin Allah itu 2 atau 3, syirik. Nah, tidak mungkin. Dia tunggal. Itu sifat manusia. Jadi ahad, esa, tunggal, satu-satunya. Ahad, esa, tunggal, satu-satunya, maka tidak ada duanya. Baik dalam af'al, sifat, ya, maupun dalam asma dan zat, gitu kan. Misalnya asma Allah pengasih. Ini nggak ada orang yang pengasih seperti Allah Ta'ala. Maafnya, tiap hari orang mati-mati Tuhan, DJ agamanya masih kasih makan juga kan. Awak kalau udah kayak gitu, malah berkelahi besok tak sapaan lagi kan gitu kan. Nah, ada nggak yang gitu? Nggak ada, cuman dia aja gitu kan. Rahman Rahim. Yang artis pun tetap tidak hewan. Nah, Rahman itu nama Rahman. Kemudian dari sisi itu asma, dari sisi af'al. Nah, sisi af'al ngeri nih. Ketika dia murka dia mengajab, mengajab dengan api dan ajabnya nggak berhenti. Ya, dia kalau murka, bapak misalnya kalau murka sama orang marah, bapak bacok, udah putus semua kan, udah jadi katakan aja jadi 1000 potongan badannya udah senang kita kan, udah 1000 kali potong, selesai kan, udah mati kan. Kalau Tuhan enggak, udah dibuakannya dihabisinya, mati dihidupkannya lagi, buakan lagi dihabisinya, mati dihidupkannya lagi. Itu kan ngeri sebenarnya itu kan. Maka disebut azabun syadid. Kalau bahasa Al-Quran kan dia itu kalau mengajab, ajabnya sangat ini. Itu menarik. Kemarin kan ada orang barat yang anti Islam itu kan, begitu mendapatkan ayat itu. Tuhan kan lihat orang Islam ini kejam kali. Tapi begitu kejadian di Israel ini, rupanya pantas lah Tuhan itu seperti itu. Islam masuk menggairah menggaji. Karena tengok manusia itu pun kejam. Cocoknya ini. Orang-orang gini cocok digitu. Orang-orang gini yang cocok digitukan kan itu. Nggak mau tobat kan. Tahap keuntungan perang nih kan. Itulah namanya egois, hawa nafsu, semualah itu kekuasaan. Harga diri apa yang mau dia apa? Mati udah nggak ada harga diri lagi. Kalau udah mati kan nggak ada harga dirinya lagi. Kemudian karena sifat-sifat Allah hanya terkait dan penyandaran, sementara penyandaran adalah perkara non eksistensi, dan yang ada hanyalah zat yang satu dari segalanya, maka terdapat kemungkinan bagi hamba yang ada di neraka untuk menerima rahmat pada akhirnya. Nah, inilah yang disebut dalam akidah Sunnah Jamaah, ya neraka itu pun enggak masuk neraka enggak selamanya. Artinya kan memang walaupun ngeri cara ngajabnya itu, ya nanti ujung-ujungnya masih ada imannya keluar juga kan gitu kan. Itu keadilan juga kan. Cuma kalau kita dalam tasawuf ini kan selalu sebenarnya memang ngeri kalau kita bahas ajabnya, cuman pendekatan kita kepada rahmat kasih sayang. Kadang-kadang kita lalai dari ajabnya itu walaupun takut kita kan. Nah, pendekatannya rahmat kasih sayang, cinta. Memang nanti kan pada ujungnya anak inda abdi dzannibi, saya sesuai dengan sangka hambaku. Kalau kita menyangka kita nggak diajab Allah, kita taat, kadang-kadang juga misalnya ada kesalahan tapi kita minta ampun, ya kita kan berharap tidak ada tuntutan yang keras gitu kan. Nah kalau kita berharap seperti itu, ya mudah-mudahan itu tadi ana inda abdi dzannibi, saya sesuai dengan sangka hamba. Jadi kalau kita menyangka Allah itu pengasih penyayang, kan ada riwayat cuman tak sahih kayaknya riwayatnya itu. Tapi yang unik itu, ketika seseorang mau disiksa Allah diajab dia, ya Allah setauku aku memandangmu selama hidup dunia engkau pengasih penyayang, katanya. Nah, karena hatinya sering memandang seperti itu kan. Lalu kata Allah, ya benar aku maha pengasih penyayang, bebaskanlah dia dari neraka. Karena sangkanya tadi kan.
Jadi sangka baiknya ke Allah itu pun ibadah sebenarnya. Ibadah qalb bukan. Memang tahu kita ngeri Allah Ta'ala itu, tapi jangan kita itu hanya untuk buat kita takut supaya taat sebenarnya kan. Basyir wa nazir. Maka mendekati Tuhan itu bahagian dari ya menunjukkan kasih sayang Allah lah. Kali ini. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang bisa memaksa Allah Ta'ala. Fa'alul lima yurid. Dia berbuat sekehendaknya. Kalau Mu'tazilah kan tidak begitu. Pokoknya kalau orang kafir itu neraka. Selesai. Orang beriman masuk surga. Itu keadilan Tuhan. Masa Tuhan ingkar janji sih, Bu? Gak mungkin lah katanya. Ya, bukan ingkar janji. Karena emang udah dimasukkan Tuhan ke neraka. Setelah itu bebaskannya. Itu kan hak dia, rahmat dia, kasih sayang dia. Otoritas tertinggi dia. Apakah adil begitu? Tidak ada yang bisa menuntut Allah kan. Dan manusia pun kalau sudah diajab dihukum, kemudian dia dimasukkan ke surga, ya itu juga manusia udah merasa ya udah nggak apa-apa lah. Secara kalau kita lihat dari sisi kasih sayang kan. Nah, gitu. Nama-nama dan sifat-sifat bukanlah entitas-entitas yang mewajibkan aturan atau hukum tertentu baginya terhadap segala sesuatu. Sehingga tidak ada apapun yang menghalangi perkataan rahmat terhadap seluruh makhluk. Nah, jadi nama-nama Allah Adil gitu tadi kan. Allah Sabur. Itu tidak menghalangi dia untuk melakukan sesuatu. Memang penyabarnya Allah itu Sabur. Tapi kalau lagi udah disiksa diajab di neraka, itu tak sabar juga Tuhan itu tak begitu bahasanya. Nah, ada tempat-tempatnya. Ya, salah satu sabur itu ya diberikan kesempatan seperti tadi. Umurmu 60 tahun terserah kau mau buat apa, tetap kasih makan kan, mau durhaka apa semua. Nah, tapi ila waktihin sampai waktu yang ditentukan gitu kan. Jadi tak ada yang menghalangi dia. Terlebih lagi telah disampaikan oleh Rasulullah bahwa rahmat Allah itu mendahului mengalahkan murkanya. Inna rahmati ghalibat ya. Ghadabi. Jadi bahasa hadis sahihnya Bukhari Muslim itu rahmatku itu melebihi mengalahkan murkaku. Artinya ya nanti surga juga orang-orang durhaka itu kan. Tatkala kemurkaan telah terkalahkan oleh rahmat, maka hukum dan aturan menjadi milik seperti apa yang kami sampaikan di atas. Nah, kalau bahasa hadisnya gini, ketika Allah turun rahmatnya, ya, ketika Allah turun rahmatnya, ketika Allah senang, gitu ya, ketika Allah senang dengan seseorang, maka yang turun rahmatnya. Ketika Allah benci, marah sama seseorang, yang turun keadilannya. Nah, jadi yang turun keadilannya apa ya? Kalau jahat, siksa. Kalau baik, nah gitu dia. Kalau marah. Jadi ketika dia marah, dia bersifat adil. Tapi begitu dia datang kasih sayangnya, tertiturlah rahmatnya. Gitu. Itu kalau bahasa hadis begitu. Ya. Lau yasha Allah lahadan nasa jami'a. Kalau Allah mau, dia berikan hidayah petunjuk seluruh manusia. Kan dia Maha Kuasa. Kalau ilmu tunjukin aja semua kan, kasihnya taufik hidayah Islam semua. Nah, tapi kenapa nggak dilakukan? Itulah rahasia kehidupan. Itulah kehendak bebas dia. Nah, ya ujung-ujungnya ya ke dia semua lah. Nggak ada yang nggak ada yang berkuasa kecuali dia. Itu menunjukkan bahwasanya kita terbatas kemampuan, tapi Allah tak terbatas kemampuannya. Pemberian-pemberian Allah yang diberikannya kita semuanya terbatas. Nah, kita hamba. Hukum dari keinginan masyiah pada ayat ini berlaku di dunia melalui beban taklif. Adapun di akhirat kelak hukum yang berlaku adalah firman-Nya, dia melakukan apapun yang dia kehendaki. Nah, jadi ini kalau bahasa beliau, kalau di dunia ini berlaku beban taklif. Ada tuntutan, larangan. Nah, kalau di akhirat nanti sebenarnya Allah itu bebas menghendakinya. Yaf'alu ma yurid. Dia melakukan apa yang dilakukannya. Ada orang yang berdosa, kemudian dia ada amalannya mungkin,
dia dapat syafaat masuk surga. Ada orang berdosa kemudian ya, tak ada amalan-amalan kecil dia pun sedikit yang untuk meringankan masuk neraka. Nah, kalau dia memasukkan surga, kalau Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah, ya terserah Allah saja, itu hak dia. Karena dia yang mengampuni dan tidak. Tapi kalau Mu'tazilah nggak boleh. Tak adil lah, masa sekali sebagian diampuni, sebagian enggak, katanya. Dia cenderung mendikte Allah kalau mau dengan akalnya. Kalau Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mendikte. Allah itu memang secara bahasa dia memang adil. Tapi keadilan di sisi Allah itu tadi, kalau dia memberikan rahmatnya lebih, nggak ada yang bisa menuntut dia. Makanya ini muncullah bahasa-bahasa yang halus tajam. Misalnya gini, kalau bahasa doa ini, doa sebagian hikmah rahasia juga kan. Doa Nabi Isa. Hai Isa, apakah engkau menyuruh kau disembah? Kan gitu dalam Quran dia Allah dengan Nabi Isa. Kata Nabi Isa, ya Allah, semasa aku hidup, aku tak pernah nyuruh seperti itu. Yang kusuruh sembahlah engkau. Ya, Tuhanku dan Tuhan mereka. Semasa aku hidup, aku bersama mereka, aku nyuruh seperti ini. Tapi ketika aku meninggal, wafat, engkau lah yang lebih tahu. Nah, artinya Isa udah nggak ada tanggung jawab berurusan. Kalau lebih tahu. Lalu Nabi bisa berdoa, ya Allah, kalau engkau ajab mereka itu hambamu. Nah, kalau bahasa kita pahami hikmahnya, kalau diajab Tuhan, ya hamba, mau ngelawan gimana? Matilah. Terserah dia lah, nama ciptaannya. Bapak buat rumah, mau bapak hancur kali, rubah-rubah catnya, mau dihancurin jadi terserah bapak. Orang ciptaan bapak, buatan bapak. Kan gitu kan? Manusia gitu juga, mau dipijak-pijaknya, diapanya, terserah dia. Orang ciptaannya. Ya kok ajab dia hamba, memang buatan ciptaanmu ya Allah. Tapi intu azibhum fa innahum ibaduk. Jika kau ajab mereka ciptaanmu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizur ghafur. Kalau kau ampuni mereka, engkau maha perkasa, maha kuasa. Ya, kalau Allah ampuni apa masalahnya? Nah, kalau bahasa-bahasa hikmahnya kita kaji lagi, ketika kita buat dosa, buat jahat, apa untung ruginya bagi zat Allah? Apa karena kita dosa, ingkar semua, Allah nggak jadi Tuhan lagi, turun dia dari ketuhanannya? Enggak. Kita sendiri yang rugi kan. Apa gara-gara dunia ini misalnya tidak menyembah Allah, lalu Allah itu bukan Tuhan lagi? Ya tetap pada sisi ketuhanannya, walaupun tidak ada mengakuinya kan. Nah, untungnya bagi zatnya apa? Ya sebenarnya nggak ada. Hanya nanti kalau kita buat baik, dia senang, ridho, itu saja. Nah, secara umum keuntungannya nggak ada. Ya paling nyelangkan dia aja kan gitu kan bahasanya kan. Nah, jadi memang bahasa-bahasa ini kan tinggi kepahamannya ulama-ulama khas gini. Kita harus pakai bantu dengan ilmu kalam, ilmu syariat yang sudah ada. Nanti kalau kita tidak, makanya kadang-kadang ya beliau ini ya dipitnah orang gara-gara itu, karena yang memahaminya nggak nyampe akalnya mungkin, sehingga terjadi fitnah kepada Ibnu Arabi. Itu otomatis, Pak. Makanya bahasa Ali, bahasa Nabi juga kan, khatibun nas ala qadri ukuli, bicara kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan akalnya. Nah, sesuatu yang tak bisa dicerna, maka akan menjadi fitnah bagi penerimanya. Gak bisa nerima akalnya, gak bisa cernanya, fitnah lah ke dia. Makanya kalau dalam bahasa ilmu tasawuf ini, kalau ada pemahaman mursyid, apa kita gak paham, gak bisa dicerna, ya jangan jadi fitnah sama kita, diamkan saja, mohon petunjuk maksudnya apa ya Allah, minta petunjuk ke Allah, tanya mursyid. Kalau segan nanya, ya sabar, minta petunjuk sama Allah, nanti dikasih jawaban. Pasti dikasih jawaban. Nah, itu dunia tarikat begitu. Saya dulu berkali-kali gitu. Kenapa lah mursyid saya begini? Mau ditanya saya takut tersinggung dia. Kan gitu kan. Akhirnya saya diam. Istighfar aja sama Allah, diam. Tiba-tiba kawan-kawan diskusi. Dari diskusi kawan-kawan. Oh ini rupa jawabannya. Oh ini rupanya gitu. Nah, jadi begitu pengalaman kita itu Pak. Jadi Allah sendiri yang jawab dengan caranya. Kalau kita bersabar. Karena kadang-kadang pertanyaan itu takut kita menyinggung hati perasaan mursyid kan. Kita sabar saja, mintanya sama Allah. Ya Allah jawab, kenapa begini-begini. Nanti ada jawabannya.
Begitu dia. Nah. Lalu adakah yang bisa memberikan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menghendaki ajab bagi ahli neraka harus kekal dan abadi, khalidina fiha abada. Makanya itu pun diperselisihkan nanti, khalidina fiha abada madamatis samawati wal ardh. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya selama ada langit dan bumi. Inilah yang jadi polemik. Apakah siksa neraka itu kekal atau tidak? Karena disebut selama langit dan bumi masih ada. Bahasa Quran. Maka yang disebut dengan khalidina fiha abada itu artinya sebenarnya berabad-abad, kekal berabad-abad, itu untuk menunjukkan sesuatu yang tak tahu kita sampai kapan, saking lamanya begitu. Tetapi tidak mesti tidak ada akhir. Karena yang abadi itu hanya Allah gitu. Ada yang memahami gitu. Ya namanya orang berdosa kan ada kadar dosanya untuk dia disiksa. Makanya begitulah pemahamannya kan. Tapi itu masih kemungkinan lah. Maka nanti beliau ini kan ada yang mungkin terfitnah mengatakan orang kafir itu juga pada akhirnya nanti masuk surga gitu. Ketika sudah habis ajabnya semua, Allah alam. Itu hak Tuhan kan. Nah, hambanya. Tetapi secara kita pegang syariatnya, ya kekal selama-lamanya itu saja. Supaya jangan artinya melawan pemahaman yang umum lah ya. Sebab kalau kita bilang nanti tidak kekal, ya secara sederhananya kita tersalah. Al-Quran menyebutkan kekal gitu kan. Nah, ini kan pemahamannya lebih mendalam. Jadi itu terserah kepada Allah. Atau bagi siapapun di seluruh alam. Sehingga nama-nama seperti Maha Pemberi Ajab, Bala, Penyiksa, Penuntut Balas, Muntakim, dan yang semisal benar-benar bisa menerapkan aturannya terhadap Allah. Nama ilahi seperti Maha Pemberi Balas semisal hanyalah keterkaitan dan penyandaran. Bukan entitas memiliki wujud. Lalu bagaimana mungkin zat memiliki wujud bisa berada di bawah aturan sesuatu yang tidak berwujud. Nah, kalau bahasa beliau gitu kan. Karena sifat asma-asma itu kan dia penyandaran dalam bentuk sifat saja, asma saja. Bukan zat aslinya gitu kan. Kalau zatnya kan satu, ahad tunggal. Nah, zat itu kan Allah itu wujud zatnya ada, dan wujud zatnya itulah aslinya, dirinya. Sedangkan asma tadi pengajab itu kan sifatnya, asmanya disandarkan ke zat. Jadi kebijakan zat tidak bisa dikalahkan oleh yang berwujud ya. Kebijakan zat yang berwujud tidak bisa dikalahkan atau diatur sifat yang disandarkan tadi entitas gitu. Karena sifatnya kan bukan hanya itu saja, banyak kan. Nah, maka disebutnya penyandaran. Ya, tapi dalam syariat memang kita harus jaga syariat. Ada orang memahami gini. Ada dulu kawan agak liberal. Katanya, dia memahami hadis gini. La yadkhulul jannah bi'amali. Tidaklah kalian masuk surga karena amal kalian. Bal bi rahmatillah, tapi karena rahmat Allah. Makanya usah kalau banyak-banyak kali kalian beramal, bukan karena amal kalian masuk surga katanya. Karena rahmat Allah. Ini salah. Jangan begitu bahasanya. Ya. Bahasa syariatnya harusnya ketika kita beramal soleh, memang rahmat Allah yang buat kita masuk surga, tapi untuk mendapatkan rahmat itu, asbab rahmat kan ada. Mana ada orang gara-gara durhaka dapat rahmat dia? Mana ada? Kalau kita buat durhaka, kapan? Coba tunjukkan dalilnya. Enggak ada kan? Karena dia sifat Allah ini pasang-pasangan. Yang baik, pasangannya rahmat kasih sayang, pasangannya ridho. Buruk, pasangannya murka, neraka. Ridho, surga. Itu pasang-pasangan. Kan semua dijadikan Allah berpasang-pasangan. Jadi hati-hati kita memahamkannya itu. Nah, kalau banyak-banyak kalian beramal, karena bukan kena amal kalian masuk surga, kalian kena rahmat Allah. Lu, itu bahaya bahasa gitu. Lalu karena kita paham hadis, kita pahami yang datangkan rahmat Allah itu apa coba? Yang menurunkan rahmat apa? Kan kebaikan, amal soleh. Ya, jadi siapkan wadahnya, asbabnya biar turun dia kan gitu. Anda mau dapat rahmat tapi wadahnya nggak ada, nggak turun-turun dia. Begitulah memahami. Jadi
antara syariat hakikat ini harus bisa kita memadunya, memahami dengan baik ya, supaya jangan lari-lari dia gitu ya. Nah, karena kadang masyaikh ini ke Ibnu Arabi kan tingkat tinggi juga apanya kan akalnya, pengalaman spiritualnya. Maka dia katakan seandainya dia ingin, nah, sesungguhnya jika kami ingin, nah bahasa-bahasa gini kan, kalau kami ingin, bisa, kalau kami mau kami jadikan semuanya ini masuk surga, kami jadikan semuanya taat sama Allah. Nah, jadi seorang beriman semua. Ini bahasa-bahasa seperti kan menunjukkan kebebasan mutlak tak terbatas bagi Allah untuk berbuat apapun. Ya, tak ada satu nas pun yang menjadi rujukan tentang kekalnya ajab yang tidak mengandung ketidakpastian. Iya, ya, tidak mengandung jadi mengandung ketidakpastian juga. Artinya masih ada celah kemungkinan itu terjadi, bahwa seperti tadi mada mati samawati wal ard, mereka diajab, mereka masuk surga selama langit dan bumi masih ada. Jadi itu membuat pemahaman itu menjadi tidak mutlak. Yang paling mutlak itu alama yasha itu tadi. Nah, kalau dia kebebasan mutlak, kalau dia memahami gitu, jadi yang lebih mutlak itu ya kehendak Allah itu. Kalau dia mau batasi, kalau dia mau buat kekal selamanya, atau dalam waktu yang tak ditentukan, menunjukkan bahwasanya dia masih ada kemungkinan lain. Karena sifat zat itu berkehendak lebih mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang disebutkan tadi. Sedikit lagi. Namun tidak demikian halnya dengan nas yang kami sampaikan tentang kekalnya kenikmatan. Dengan demikian yang ada hanyalah kemungkinan atau diperbolehkan. Tapi kalau kenikmatan beliau malah lebih cenderung mengatakan kekal. Yang ajab ini yang beliau bisa jadi, misalnya orang kafir, dia kafir 60 tahun, dia ajab karena kekafirannya. Sampai kapan? Nah, misalnya sampai 1000 miliar tahun. Nah, sesudah itu masih diajab terus. Kan bisa jadi masih ada kemungkinan selama langit dan bumi masih ada. Langit dan bumi tak ada dah. Wallahu alam ya. Tapi itu pemahaman beliau lah ya. Tapi kita tetap merujuk kepada Quran dan hadis-hadis sahih supaya kita tidak lari pemahamannya. Dengan demikian yang ada hanyalah kemungkinan atau diperbolehkan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Nah, jadi dia pun berdalil kepada lau sya'allahu, sekiranya Allah mau, ala ma yasha, terserah kehendak Allah Ta'ala. Dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Maha Pemberi rahmat di dunia dan di akhirat. Jika engkau memahami apa yang kami isyaratkan ini, saya akan berkurang kegelisahanmu atau bahkan hilang sama sekali. Nah, jadi sebenarnya dia ini kayak mau menuntun kita, ya kalau bahasa saya pahami. Saya takut-takut kali ke neraka. Yang lebih fokuskan aja kepada mengharap kasih sayang Allah sambil taat gitu. Nah, karena pendekatan sofistik ini adalah zon itu keyakinan, sangka baik ke Allah, harapan. Yang dikuatkan itu lebih kepada harapan. Ibnu Taimiyah pernah agak keras, orang yang berharap tanpa ada rasa takut, ada dia sebut istilahnya kan, itu tercela juga katanya kan. Orang yang takut nggak punya harap tercela juga. Jadi harap, takut, cinta apa itu harus disatukan semua, dimiliki. Nah, tak boleh kita tak punya khauf, rasa takut. Itu bahaya juga katanya gitu. Ya, itulah penjelasan ulama ya. Tapi memang semua ada pahalanya. Takut ke Allah juga ada pahalanya. Tapi takut ke Allah ini beda dengan makhluk. Takut ke makhluk kan. Kalau takut ke Allah kan bertingkat-tingkat. Orang awam takut azab, siksa. Ya. Kalau orang yang lebih tinggi lagi, ya takut dia jauh dari Allah. Kadang takut dia ditinggalkan Allah, tak ada petunjuk lagi ke hatinya. Ada yang takut dia tak dicintai Allah lagi. Jadi, nah ini kan beda-beda ini sebenarnya takutnya. Lapis-lapis ya. Baik, sekian itu aja.